Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, salam sehat selalu ya. Di sini saya mau berbagi pengalaman soal sakit asam lambung atau GERD dulur-dulur. Jadi saya mulai awal Maret itu terkena asam lambung yang naik atau bisa dibilang GERD itu dulur-dulur. Tapi di sini saya beri informasi dulur-dulur ya. Saya 1 Maret terkena GERD. Terus akhir April saya sembuh dulu-dulu. Jadi selama 2 bulan saja dulu-dulu. Itu saya akan mau membagikan tipsnya dulu-dulu untuk dulur-dulur yang mungkin sekarang masih terkena sakit GERD ya, yang disertai anxiety-nya ya, kecemasan yang berlebihan itu dulur-dulur. Jadi di sini saya mau benar-benar membagikan pengalaman. Saya mau cerita dulu awalnya dulu. Jadi pada waktu itu malam hari saya itu tiba-tiba langsung lemes dulu. Lemes, keliengan, perut begah, dada nyeri, terasa panas, pingin pingsan, pinginnya takut takut aja pokoknya, takut mati pokoknya. Terus saya langsung dibawa ke UGD dulu. Di UGD saya tuh dicek mulai dari tensi darah, terus rekam jantung atau EKG itu ya, terus pokoknya dicek semuanya itu. Tapi alhamdulillah dokternya bilang saya itu normal-normal saja tuh. Jadi saya itu ya alhamdulillah senang gitu mendengar informasi yang dokter bilang saya normal-normal saja gitu. Terus lah ini terus saya itu sakit apa dok gitu. Wong saya itu baru aja siangnya itu sehat-sehat gak ada masalah kok tahu-tahu kayak gini gitu. Terus dokter itu bilang katanya saya itu asam lambung gitu. Akhirnya saya dikasih obat itu asam lambung dokter. Dulu-dulu dikasih obat asam lambung, saya pulang. Setelah pulang saya minum obat itu saya bisa tidur paginya, tapi tetap dulur tetap masih sama, bahkan malah keliengannya pingin pingsannya itu semakin berat gitu. Saya siangnya udah nggak tahan, minta lagi dibawa ke UGD dulur. Jadi singkat cerita saya bolak-balik ke klinik UGD itu dalam 1 minggu itu 6 kali dulur 6 kali, bayangkan, gila. Jadi keluarga itu sampai bingung, oh ini gimana ini, us gini aja saya bilang gitu. Saya bawa aja ke alternatif, aku bilang gitu, karena saya nggak percaya gitu dulur kalau saya itu kena GERD gitu. Wong saya aja mah nggak pernah kok, tahu-tahu kok asam lambung malah GERD gitu kan. Terus akhirnya saya ke alternatif, sama alternatif disarankan saya itu ngonsumsi kunyit, ngonsumsi temulawak, pokoknya yang herbal-herbal itu dulur. Bahkan ada juga yang menyarankan saya ngonsumsi apa itu, jeruk nipis kalau pagi hari, padahal itu kan pantangannya dulur. Wah itu saya blow on banget dulur. Tapi karena ya maklum ya dulur ya, karena saya termasuk kena anxiety-nya. Anxiety itu katanya memang mudah percaya dengan informasi-informasi yang sebenarnya belum jelas gitu. Jadi saya malah konsumsi jeruk nipis, semakin parah dulur ya gitu, semakin parah. Akhirnya saya dirujuklah ke dokter spesialis dulur. Di dokter spesialis itu saya disuruh duduk saja, suruh ceritain saja, dia paham, kita cerita gitu aja dia udah paham, oh sampean kena GERD gitu. Wah ya terus gimana dok? Ya udah, pantangannya ini salah satunya yang nggak boleh pedas, nggak boleh makan pedas itu telur, terus makan asam gitu nggak boleh, terus minum aja obatnya ini gitu. Kalau nggak salah obatnya salah, lansoprazol ya seluruh ya kan. Itu saya konsumsi 1 minggu telur. Saya konsumsi 1 minggu, enak telur hasilnya. Bener. Dalam 1 minggu tuh saya merasa enakan, udah enakan. Terus karena saya masih belum percaya masa sih saya kena GERD gitu. Wah paling kemarin itu cuma emah aja gitu mungkin ya gitu. Terus saya itu melanggar pantangan itu telur. Ada gorengan, saya makan itu gorengan sama cabai satu malamnya telur. Saya langsung kumat kambuh itu telur. Wah keliengan gak karu-karuan, badan nyeri gak karu-karuan. Saya akhirnya habis nangis teriak-teriak telur. Dibawa lagi saya ke UGD, tapi beda rumah sakit telur. Karena pada waktu itu saya lagi mudik, jadi rumah sakit yang terdekat di
rumah ibu saya. Di sana saya disarankan rawat inap karena ya itu yang saya rasakan tidak ada. Di situ juga akhirnya dicek sama dokter spesialis penyakit dalam, di rongsen, di USG perutnya, terus di rekam jantung, terus apa ya, di itu loh dulur, apa itu, check up darah ya kayaknya ya, pokoknya intinya semuanya itu singkat ceritanya normal dulur. Semuanya normal alhamdulillah ya. Jantung memang, asam lambung itu kata dokternya itu atau GERD itu memang mirip dengan jantung gitu loh. Ternyata semuanya normal, saya bersyukur banget. Nah terus akhirnya saya disarankan untuk rawat jalan dulu. Ya tetap obatnya sama dengan dokter spesialis yang sebelumnya, mirip obatnya, sama ada lansoprazol dan apa itu, ada yang sirup gitu ya. Obatnya juga diminum seminggu. Udah saya minum seminggu. Singkat cerita sampai akhir Maret saya udah mulai enakan dan saya mengikuti saran dokter juga untuk kalau pagi itu dulur ya, ini tipsnya dulur. Kalau pagi itu jalan-jalan dulur. Walaupun saya sebenarnya masih sempoyongan itu tak buat jalan dulur, biar pokoknya keringat keluar lah dikit. Entah itu 30 menit atau 15 menit jalan aja di jam-jam 8 gitu biar kena sinar matahari. Walaupun pada waktu itu ya juga keliengan tuh lur, tapi jangan lupa sarapan dulu ya. Tapi yang saya pastikan tuh lur ya, asam lambung atau GERD itu yang katanya keliengan pingin jatuh tuh ternyata enggak gitu lur. Kalau memang kita takut tuh lur, awalnya saya itu kemana-mana itu mintanya ditemenin, akhirnya saya beranikan diri kemana-mana sendiri. Terus maaf tuh lur pak, ini tadi ada teman tuh lur. Saya lanjutin tuh lur. Jadi kalau pagi saya jalan-jalan, terus saya merubah pola hidup tuh lur. Jadi tips dari saya agar cepat untuk sembuh dari GERD itu tuh lur, yang pertama niat tuh lur. Niat, kalau kita itu niat bisa sembuh, jangan percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas tuh lur. Jadi kita tetap aja langsung, kalau memang sakitnya itu asam lambung atau GERD ya, kita percaya aja sama dokter spesialis lur. Kita jalankan, kita pola hidup kita rubah. Yang awalnya itu kalau habis makan rebahan itu jangan dulur. Saya dulu itu gitu, sering telat makan, kalau makan langsung banyak terus rebahan itu ternyata aduh nggak sehat banget dulur. Jadi sekarang saya nggak berani, habis makan saya itu sekarang tak buat jalan atau duduk. Terus yang saya makan juga sekarang sudah saya pilah-pilah, nggak seperti dulu dulur. Kayak goreng-gorengan itu saya sekarang udah nggak begitu minat telurnya, karena menurut saya kurang sehat gitu ya. Terus gula putih juga saya sekarang ganti gula merah telur, karena menurut informasi yang saya dapat lebih bagusan gula merah atau gula aren daripada gula putih itu telur, gula. Jadi itu tadi saran saya yang singkat ini, kalau sakit asam lambung dan GERD, yang pertama jangan lupa kita itu berdoa kepada yang maha kuasa dulu, karena segala sesuatu itu tanpa pertolongan yang maha kuasa itu mustahil. Jadi tetap kita harus berdoa. Yang kedua kita ikhtiar, kita merubah pola hidup kita dari yang awalnya jelek, makannya jarang, makannya telat, kita sekarang makannya lebih apa, ditertibkan lagi gitu ya bahasanya. Waduh, pokoknya gitu dulu. Jadi saya itu alhamdulillah diagnosa GERD sama dokter spesialis, saya bisa sembuh dalam waktu 2 bulan dulu. Itu menurut saya luar biasa. Jadi saya benar-benar bersyukur banget sama Allah telah memberikan kesembuhan saya dalam waktu yang menurut saya itu ya cepat ya dulu. Dari awal Maret sampai akhir April itu saya udah merasa sembuh
dan insya Allah sembuh total. Tapi saya tetap menjaga pola hidup, tetap rajin olahraga, makannya juga tidak sembarangan ya, biar biar apa ya, biar nggak sampai terjadi yang seperti kemarin dulur. Ini saran dari saya dulur, untuk dulur-dulur yang masih kena asam lambung itu jangan pernah takut dulur, karena asam lambung ini menurut informasi yang saya dapat dan saya sendiri nyatanya 2 bulan bisa sembuh, itu penyakit yang udah sejuta umat dulur. Jangan dibawa pusing dulur, karena kalau kita stres nanti tambah parah. Jadi slow saja dulur. Wow, ini sakit mah gitu aja dulur. Jadi keliangan, dada nyeri dan sebagainya, itu udah tenang aja dulur. Pokoknya tetap minum obat dari dokter, dan kalau mau herbal bisa sih konsumsi kunyit dulur, atau minumnya tambah madu gitu ya. Dan gulanya mending sekarang kalau minum gula untuk tambah energi diganti gula merah atau gula aren gitu dulur. Sementara itu saja dulu ya dulur ya, nanti kita sambung lagi karena saya ini tadi menyempatkan untuk membuat video karena saking saya itu kepingin banget segera untuk memberikan informasi pengalaman saya dari sakit asam lambung atau GERD yang menurut saya luar biasa itu ya sensasinya, dan bisa sembuh gitu dulur. Nanti kapan-kapan saya buatkan video lagi yang lebih detail gitu dulur-dulur ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin video ini hanya singkat, tapi saya juga membuatnya ikhlas. Saya tidak menjual obat ya dulur-dulur ya, intinya pokoknya saya ingin memberikan pengalaman yang saya pernah alami dan saya bisa sembuh gitu ya dulur-dulur ya. Mohon dibantu ya dulur-dulur ya untuk dukungannya untuk channel saya ini yang baru saya buat dengan receh banget gitu ya. Mohon maaf banget, nanti kapan-kapan saya akan buatkan lagi untuk tips mengatasi serangan anxiety atau kecemasan itu yang menakutkan itu ya. Nanti di waktu yang akan datang saya buatkan untuk cara mengatasi atau tips untuk menetralkan kecemasan itu dulur-dulur. Demikian dulur-dulur video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf sekali karena videonya sangat singkat ya dulur-dulur. Tetap semangat, yakin sembuh dari penyakit yang lebih ini ya. Penyakit GERD itu menurut saya penyakit lebih karena sensasinya yang luar biasa, tapi sebenarnya itu penyakit yang biasa saja gitu dulur-dulur. Udah, terima kasih dulur-dulur ya. Semoga yang masih kena asam lambung atau GERD segera sembuh dan tetap semangat, jaga pola hidupnya, tetap olahraga, berpikir positif, gak usah cemas, tenang saja dulur-dulur. Itu aja dulur-dulur ya, mohon dibantu subscribe-nya. Nanti secepatnya saya akan buat video lagi untuk mengatasi kecemasan yang berlebihan itu dulur-dulur. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.